maka tidak akan kita temukan pembubaran secara sepihak seperti itu jika manusianya sudah cerdas dan bijak. Masih seringnya terjadi aksi-aksi intoleransi seperti pembubaran ibadah di gereja itu memberikan gambaran bahwa betapa masih ada saja orang-orang yang terbelakang dan arogan. Pembubaran ibadah, apapun alasannya, sudah merupakan tindakan intoleransi. Kalau soal apakah sudah ada izin atau belum untuk sebuah bangunan jadi tempat ibadah, itu urusan lain. Yang jelas, membubarkan secara arogan ibadah orang lain itu adalah arogansi dan sebuah kesalahan fatal. Orang yang membubarkan ibadah orang lain itu bisa dinilai adalah perbuatan arogansi. Dan jelas-jelas tidak menghormati keyakinan orang lain. Kejadian ini bukan sekali atau dua kali saja terjadi, tetapi sudah sering. Dan entah bagaimana negara menyikapi ini. Sudah banyak masyarakat yang muak mendengar penyelesaian kasus ini yang tidak kunjung kelar. Bisa jadi orang yang membubarkan ibadah orang lain dengan seorang diri itu punya kepentingan lain atau punya masalah kecemburuan sosial. Ini sangat mungkin, karena kalau mau adil menyelesaikan masalah ini, tentunya ada mekanisme yang harus dijalani. Tidak sok paling berkuasa dan tidak sok paling berhak mengatur keyakinan orang lain. Dari rekaman video yang telah viral itu, tampak seorang pria dengan seorang diri masuk ke tengah-tengah ibadah umat Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung, lalu memaksa agar jemaat bubar. Sungguh sebuah perbuatan arogan dan sangat-sangat arogan. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Dan seolah-olah meremehkan keyakinan orang lain, orang ini merasa sudah menjadi wakil Tuhan, sehingga merasa berhak menilai salah ibadah orang lain. Lalu tidak segan-segan atau tidak merasa bersalah membubarkan paksa ibadah orang lain. Sungguh berbahaya sifat-sifat seperti ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat ini hanya angkat bicara soal pembubaran ibadah ini. Menak pun menganggap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan telah ada regulasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Karena kasus pembubaran ini telah terjadi, apakah orang itu tidak perlu ditindak? Cukup materai saja atau tidak ada kelanjutannya? Dan dibiarkan begitu saja hingga nanti akan terjadi lagi aksi yang sama. Terus saja terulang begitu. Pernyataan seperti ini mungkin sudah sering disampaikan. Apalagi ideologi negara kita adalah Pancasila, yang di dalamnya ada ajaran musyawarah. Dan musyawarah itu adalah tradisi intelektual. Sedangkan tindakan memaksakan pembubaran ibadah orang lain adalah tindakan non-intelektual. Yang artinya, tindakan itu adalah tindakan barbar. Tindakan barbar itu tidak ada upaya musyawarah untuk mencapai mufakat demi kebaikan bersama. Tapi hanya tekanan dan terkesan seperti show of power. Nah, itulah yang terjadi pada masyarakat primitif. Padahal kita ini sudah bukan lagi di zaman primitif. Sudah banyak lembaga pendidikan yang berusaha menjadi wadah mendidik manusia agar bisa berkualitas. Mulai dari cara bagaimana proses membangun manusia unggul agar bisa cerdas dan bijak. Jika seseorang sudah terdidik dengan baik, maka potensi untuk menjadi makhluk bengis dan kejam yang sok berkuasa itu tidak akan terjadi. Maka tidak akan kita temukan pembubaran secara sepihak seperti itu
jika manusianya sudah cerdas dan bijak. Masih seringnya terjadi aksi-aksi intoleransi seperti pembubaran ibadah di gereja itu memberikan gambaran bahwa betapa masih ada saja orang-orang yang terbelakang dan arogan. Jika ini terus dirawat, bakal sangat berbahaya. Bakal bisa terjadi konflik yang lebih parah. Tentu saja orang cerdas tidak ingin hal ini terjadi kan. Belum lagi campur tangan oknum politisi busuk yang akan menggoreng perbedaan-perbedaan ini. Yang siap menggoreng-goreng kasus intoleransi agar terus memanas. Ya, apa yang pernah terjadi di Pilkada DKI 2017 yang telah dilakukan Anies dan pendukungnya itu sangat berbahaya. Negara di Timur Tengah yang sering kacau itu diawali dengan hal-hal seperti ini. Lebanon adalah contoh di mana konflik yang terjadi diawali dengan aksi-aksi intoleransi itu. Perang saudara sudah berlangsung lama. Setelah kelar, tentu kerugian amat sangat banyak dirasakan. Ketika Menteri Agama mengatakan bahwa semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan, jika ada permasalahan semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tentu saja ini betul. Namun, orang yang melakukan pembubaran sepihak sok berkuasa datang sendiri dan membubarkan sendiri ibadah itu adalah orang yang tidak ingin terlibat menjaga kerukunan. Justru ingin membuat permasalahan lebih parah lagi kan? Jadi orang tersebut telah melakukan main hakim sendiri. Orang itu tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Mungkin saja orang ini memang tidak mau melakukan upaya musyawarah atau upaya-upaya yang cerdas, tapi maunya upaya yang barbar. Jika maunya main hakim sendiri, maka bukankah itu sok berkuasa kan? Nah, seharusnya ini sudah diproses agar ke depannya tidak ada lagi orang-orang seperti ini yang sok berkuasa. Seharusnya orang-orang yang memang ingin keadilan tegak tidak perlu khawatir kalau harus menempuh musyawarah. Kalau pihak jemaat itu telah melanggar, kan ada mekanismenya juga. Tapi sekali lagi, pemaksaan atau pembubaran sepihak kegiatan ibadah jemaat Kristen ini sudah termasuk tindakan intoleransi dan arogansi, sok berkuasa. Apa jangan-jangan orang ini ada backingnya, sehingga berani berbuat seperti itu?